Rekam ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok teknologi Clever kelompok 4. Di sini kami akan mengenai membahas yaitu interaksi flavor dengan lipid. Yang terhormat kepada Ibu Reni selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi flavor. Boleh di next? Eh, Sebelumnya di sini perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Aslam Nur Hidayat, Siva Kamila, Yasmin Nurlaili, Diva Sabila Atmaja, Rosa Febriani, dan Latifah Ihsan Rabiana Putri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu boleh di next. Ini jurnal yang kelompok kami gunakan, yang berjudul Paper Formation Based on Lead in Meat and Meat Products Review. Boleh di next, Latifah. Masuk dulu ke pendahuluan, yaitu pentingnya rasa sebagai salah satu atribut kualitas, utama dari daging dan produk daging yang juga merupakan faktor kunci dalam prevensi konsumen. Proses ini pembentukan rasa dalam produk daging sangat kompleks, melibatkan lipolisis atau pemecahan lipid, oksidasi lipid, reaksi Maillard, serta interaksi antara lipid dan senyawa lainnya, seperti asam amino. Lipid tidak hanya berfungsi sebagai pelarut untuk senyawa rasa, tetapi juga sebagai prekursor yang menghasilkan senyawa volatil melalui degradasi dan oksidasi selama pengolahan dan penyimpanan daging. Itu mengenai dari lipid. Lagi next. Interaksinya itu terjadi ketika interaksi lipid dengan flavor terjadi melalui dua mekanisme utama. Yang pertama yaitu oksidasi lipid menghasilkan senyawa volatil seperti aldehida, keton, dan alkohol. Lalu yang kedua yang memberikan kontribusi pada aroma dan rasa khas daging. Lalu yang kedua reaksi antara senyawa hasil degradasi lipid dan asam amino selama reaksi Maillard menciptakan senyawa flavor yang kompleks. Lalu tujuannya yaitu untuk memberikan ulasan mendalam tentang peran lipid dalam pembentukan rasa daging dan produk daging. Untuk mengenai lebih lanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kajian literatur, di mana melakukan review terhadap berbagai literatur dan artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya yang berkaitan dengan pembentukan rasa dalam produk daging, khususnya yang melibatkan peran lipid, mencakup penelitian-penelitian terdahulu tentang bagaimana reaksi kimia dalam lipid dapat mempengaruhi profil rasa pada daging. Selanjutnya terdapat dasar teorinya. Yang pertama, peran lipid dalam flavor daging dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sumber flavornya sama pengaruh dari asam lemaknya. Pertama, di sumber flavor itu komposisi asam lemak dalam lipid itu sangat mempengaruhi karakteristik flavor daging. Jadi daging dengan kandungan lemak yang tinggi itu cenderung memiliki aroma yang lebih kuat, tetapi juga lebih rentan terhadap oksidasi yang dapat menghasilkan off flavor. Selanjutnya untuk pengaruh asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat dan linoleat lebih mudah teroksidasi dan menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang berkontribusi pada aroma daging. Selanjutnya, faktor selanjutnya itu yang mempengaruhi degradasi lipid ada tiga, yaitu jenis daging, metode pemrosesan, dan zat aditif. Jadi untuk jenis daging sendiri, kandungan dan komposisi lemak dipengaruhi oleh jenis hewannya, pola makan, genotip, dan kondisi lingkungan. Untuk metode pemrosesannya itu ada seperti pemanasan, kayak pemanggangan, penggorengan, terus juga ada dari fermentasi dan pengeringan itu mempengaruhi tingkat liposis dan oksidasi lipid. Untuk adiktif itu banyak digunakan dalam produk daging untuk mengubah sifat fisik kimianya serta kualitas sensori dan nutrisi seperti warna, stabilitas emulsi, kemampuan mempertahankan air, masa simpan, dan rasa.
Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai hasil penelitiannya. Berdasarkan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini, ditunjukkan bahwa lipid ini memainkan peran penting dalam pembentukan rasa maupun aroma pada daging tersebut. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan teori yang dijelaskan oleh rekan saya, bahwa lipid ini berpengaruh pada aroma dan juga rasanya. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya reaksi lipolisis, oksidasi lipid, dan juga interaksi dengan reaksi Maillard. Nah, proses ini juga akan menghasilkan senyawa volatil seperti aldehida, alkohol, keton, dan juga hidrokarbon yang akan mempengaruhi aroma dari khas daging tersebut. Jadi, kenapa aromanya jika daging yang memiliki kandungan lipid lebih banyak itu aromanya lebih kuat? Karena dia akan menghasilkan senyawa volatil yang lebih banyak juga, sehingga aromanya akan tercium lebih kuat juga. Next. Nah, bagaimana dari filter menghasilkan adanya lipolisis oksidatif juga adanya interaksi dengan reaksi Maillard. Jadi, lipid ini dihidrolisis oleh lipase dan menghasilkan asam lemak bebas, kemudian dioksidasi menjadi senyawa volatil. Nah, asam lemak jenuh tersebut lebih rentan terhadap oksidasi dan juga menghasilkan hidroperoksida yang terurai menjadi aldehida, alkohol, dan juga senyawa volatil lainnya. Dan proses ini itu sangat dipengaruhi oleh jenis lipidnya, kondisi penyimpanan juga, dan juga dari pengolahan seperti pemanasan dan juga fermentasi. Untuk interaksi dengan reaksi Maillard, jadi produk degradasi lipid ini seperti aldehida dan juga keton, dia akan berinteraksi dengan asam amino dan juga gula reduksi dalam reaksi Maillard. Dan kemudian interaksi ini akan menciptakan senyawa rasa kompleks yang akan memperkaya aroma dari daging tersebut, sehingga aroma daging akan lebih kuat dibandingkan daging-daging lainnya yang memiliki kandungan lipid lebih rendah. Dan termasuk komponen yang memberikan rasa khas seperti daging panggang atau aroma umami. Next. Selanjutnya ini ada aplikasi lipidomik pada pembentukan flavor daging. Jadi lipidomik sendiri itu merupakan ilmu untuk mempelajari berbagai jenis lipid dalam daging, kemudian jalur metabolisme lipid, serta bagaimana lipid tersebut berubah selama pemrosesannya. Untuk metode analisisnya itu menggunakan alat yang canggih seperti kromatografi gas massa, spektrometri massa, dan resonansi magnetik nuklir. Kemudian untuk analisis datanya itu menggunakan metode PCA, yaitu Principal Component Analysis, dan juga PLSDA yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa penting yang mempengaruhi flavor. Kemudian apa yang dilakukan lipidomik pada daging? Jadi ada 3. Yang pertama itu menganalisis perubahan lipidnya, mengidentifikasi jenis lemak, misalnya trigliserida dan fosfolipid yang berubah selama proses memasak. Kemudian menghubungkan lipid dengan flavor, seperti beberapa jenis lipid seperti trigliserida dan fosfolipid yang sangat penting dalam membentuk senyawa aroma. Dan yang ketiga itu menentukan jalur metabolik. Jadi mengidentifikasi jalur metabolisme utama seperti metabolisme fosfolipid dan sphingolipid yang mempengaruhi flavor daging. Selanjutnya ini ada temuan dari penelitian lipidomik. Yang pertama itu ada daging babi, yaitu ditemukan bahwasanya lemak di daging babi dari ras tertentu itu memiliki jalur metabolisme lemak yang unik dan menghasilkan rasa daging yang khas. Kemudian ada daging lembatan, jadi selama pemrosesan termal seperti memanggang, perubahan lipid utama itu terjadi pada fosfolipid dan sphingolipid yang dapat mempengaruhi aroma daging. Kemudian pada daging keledai, beberapa lemak seperti fosfolipid yang kaya akan muka itu menghasilkan senyawa aroma yang unik selama memasak. Lemak tertentu itu dapat digunakan untuk membedakan antara daging yang mentah dan juga daging yang matang. Selanjutnya itu aplikasi lipidomiknya. Yang pertama itu dapat mengontrol kualitas rasa. Jadi dengan lipidomik ini dapat mengidentifikasi lipid yang menghasilkan aroma khas pada setiap tahap pemrosesan daging. Kemudian yang kedua itu pemilihan bahan tambahan. Jadi karena bumbu itu dapat mempengaruhi komposisi fosfolipid dan mengubah flavor daging. Dan yang ketiga itu pembuatan produk khusus. Lipidomik itu dapat membantu memahami bagaimana lipid tertentu itu berkontribusi pada aroma sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan produk dengan rasa yang unik.
Selanjutnya ada kelebihan dari interaksi antara flavor dengan lipid. Berdasarkan jurnal referensi yang digunakan, ada 3 kelebihan, yaitu pembentukan flavor yang kompleks, peningkatan flavor yang spesifik, dan peran sebagai modulator. Yang pertama itu pembentukan flavor yang kompleks. Jadi, interaksi antara degradasi lipid dan reaksi Maillard dapat menghasilkan berbagai senyawa volatil seperti aldehida, keton, dan senyawa heterosiklik yang memperkaya kompleksitas flavor makanan. Selanjutnya, ada peningkatan flavor yang spesifik. Senyawa hasil interaksi ini memberikan aroma khas pada daging panggang, makanan laut segar, dan makanan yang digoreng, sehingga dapat meningkatkan daya tarik sensoris. Contohnya itu ada lipid yang teroksidasi menghasilkan aldehida seperti heksanal dan 2,4-dekadienal, yang memberikan aroma khas pada daging ayam panggang atau daging sapi panggang. Lalu ada peran sebagai modulator. Lipid berfungsi sebagai media untuk pelepasan senyawa volatil, terutama dalam makanan yang dimasak pada suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi ini mampu menghasilkan aroma yang lebih kaya dan tajam. Next. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya itu di sini ada 3, yaitu pembentukan of flavor, sensitivitas terhadap faktor eksternal, dan kompleksitas analisis. Yang pertama itu ada pembentukan of flavor. Oksidasi lipid menghasilkan senyawa seperti heksanal yang dapat memberikan reaksi kemik atau logam, sehingga mempengaruhi kualitas makanan. Reaksi antara lipid dan senyawa Maillard tertentu juga dapat menurunkan intensitas flavor. Contohnya itu ada antara ion logam dengan reaksi Maillard yang menghasilkan aroma tengik. Lalu ada sensitivitas terhadap faktor eksternal. Reaksi sangat dipengaruhi oleh suhu, waktu pemrosesan, kadar oksigen, dan keberadaan logam yang dapat mempercepat oksidasi lipid. Faktor seperti salting dan aging dapat mempengaruhi aktivitas enzimatik lipid dan menghasilkan variasi dalam flavor. Yang terakhir ada kompleksitas analisis. Kombinasi berbagai jalur reaksi seperti oksidasi, autooksidasi, fotooksidasi, dan enzimatik membuat pengendalian proses flavor menjadi sulit dalam skala besar. Nah, kompleksitas senyawa volatil yang dihasilkan ini memerlukan metode analisis yang canggih seperti menggunakan GCMS dan metode lipidomik yang memakan biaya lebih besar dan waktu yang lebih lama. Ya, dapat disimpulkan bahwa dalam flavor daging, lipid berperan sebagai sumber flavor dan berpengaruh terhadap asam lemak. Adapun faktor yang mempengaruhi degradasi lipid antara lain yaitu jenis daging, metode pemrosesan, dan zat aditif. Lipid memainkan peran penting dalam pembentukan rasa dan aroma pada daging dan produk daging melalui reaksi liposis oksidasi lipid dan interaksi dengan reaksi Maillard. Aplikasi lipidomik pada pembentukan flavor daging yakni mulai dari mengontrol kualitas rasa, pemilihan bahan tambahan, dan pembuatan produk khusus. Interaksi flavor dengan lipid memiliki kelebihan seperti pembentukan flavor yang kompleks, peningkatan flavor yang spesifik, dan berperan sebagai modulator. Kemudian untuk kekurangannya yaitu adanya pembentukan of flavor, meningkatkan sensitivitas terhadap faktor eksternal, dan kompleksitas analisis. Baik, cukup sekian materi kali ini mengenai flavor dan dengan lipid. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.